Bagaimana membuktikan kita sudah bertauhid dengan benar? Ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Yang pertama, ketika kita menyerahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah, baik itu ibadah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Itu yang pertama. Ibadah yang tampak seperti sholat, zikir, baca Quran, nyembelih, itu ibadah yang tampak. Ibadah yang tidak tampak itu ibadah hati, seperti berharap, takut, cinta, semuanya kita berikan kepada Allah. Itu tanda orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, tentang benar dan sempurnanya tauhid seseorang. Adapun yang pertama tadi, tentang benarnya tauhid dia. Sedangkan yang kedua, tentang sempurnanya tauhid dia, adalah ketika dia tidak memberikan ibadahnya kecuali kepada Allah, dan dia juga meninggalkan semua maksiat kepada Allah. Jadi saya ingin ingatkan juga, ya ikhwah azanillahu wa iyyakum, jangan sampai kita mengatakan yang penting bertauhid. Jangan. Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam salah satu kitab beliau pernah mengingatkan masalah ini. Kata beliau, nanti akan muncul suatu kaum yang mereka melakukan dosa ini, dosa itu, ketika mereka ditegur, apa kata mereka? Yang penting kita bertauhid dan tidak berbuat syirik. Dan muncul di zaman ini. Betul hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi katakan, Atani Jibril fa akhbarani annahu man mata ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Jibril telah datang kepadaku kemudian menyampaikan kabar gembira kepadaku. Siapa yang mati di antara umatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi tidak berbuat syirik, dalam kondisi dia bertauhid, dia tetap masuk surga. Kemudian Abu Dzar yang meriwayatkan hadis itu mengatakan, bertanya kepada Nabi, wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia pernah mencuri, bagaimana kalau dia pernah berzina? Kata Nabi SAW, wa in zana wa in sarak, meskipun dia pernah berzina, meskipun dia tetap pernah mencuri, dia tetap akan masuk surga. Tetap masuk surga, bukan berarti langsung masuk surga. Karena kita tidak tahu apakah Allah ampuni ataukah tidak. Jangan katakan yang penting bertauhid. Yang penting bertauhid, tidak berbuat syirik, kemudiannya semuanya dilakukan. Jangan. Kita tidak sanggup demi Allah untuk dimasukkan meskipun 1 detik di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak mengampuni dosa kita, kita harus mampir dulu dalam neraka. Meskipun tidak lama, 1000 tahun mungkin. Ya. Tapi itu sudah luar biasa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, wa yu'ta birajulin bi an'ami ahli dunya yaumal qiyamati min ahli nar. Pada hari kiamat Allah datangkan seseorang yang paling nikmat hidupnya di dunia, paling nikmat. Siapa orang yang paling kaya sekarang di dunia? Siapa? Iya, itu sudah. Orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, kata Nabi SAW, apapun yang dia inginkan di dunia dia dapatkan. Paling nikmat. Namun sayangnya Allah takdirkan dia sebagai penduduk neraka. Fayusbagu finnari sobgoh. Dia dicelupkan ke dalam neraka dengan 1 kali celupan saja. Sebagian ulama mengatakan dimasukkan kemudian dikeluarkan. Kemudian Allah tanya kepada dia, hal ra'aita na'iman qad, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan nikmat ketika hidup? Dia mengatakan, la wallah ya Rabbi, tidak pernah ya Allah. Hanya 1 detik di dalam neraka membuat dia lupa dengan kenikmatannya, dan dia manusia yang paling nikmat hidupnya di dunia. Jadi jangan entengkan dosa. Tauhidkan Allah dan jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala.